Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya belum sanggup? Ustaz, saya itu pernah salah sama orang, tapi saya belum sanggup minta maaf sama dia. Tapi saya mau sekali supaya saya disambungkan tali silaturahim dengan dia. Misalnya seorang anak menikah tanpa izin orang tua. Orang tua marah. Itu jangan harap rezekinya udah pasti dah. Bolak-balik dia ngerjain apa, kagak beres. Karena yang dia putus orang tua. Orang tua ini ya adalah mataharinya rezeki, sumbernya. Sumbernya diputus, habis sudah. Terus gimana? Saya belum sanggup, Ustaz. Kalau datang saya ditendang sama orang tua saya. Kalau datang saya diusir, anak saya dihina, macam-macam lah. Gimana caranya kalau udah seperti ini? Gelar sejadah. Gelar sejadah, kemudian sholat hajat. Ya Allah, ini sholat ini aku khususkan untuk ibuku, agar dia dibuka pintu maafnya terhadapku. Allahu Akbar. Terusin sholat hajat sampai ibu kita mau memaafkan kita. Karena kita udah nyambungnya sama Allah. Nyambung sama Allah, nanti Allah sambungkan. Nah maka akhirnya kalau kita udah tahu orang-orang yang kita lukai. Tadinya sih saya mau minta Anda menulis ya, Bapak Ibu menulis. Coba deh sekarang tulis orang-orang yang pernah sakit hati sama kita. Yuk tulis yuk, boleh ya? Gak apa-apa lah ya, tulis aja ya, ini majelis ilmu. Kalau yang ada handphone boleh tulis di handphone. 1, daftar orang yang sakit hati sama kita. Daftar orang sakit hati sama kita. Tulis 1, namanya siapa. Jangan, gak boleh nyontek, gak boleh. 1, siapa namanya. 2, siapa namanya. Dia pernah sakit hati sama kita. Tulis aja, tulis sekarang. Ya. Tulis, walaupun udah almarhum. Gak apa-apa, tulis aja. Tulis orang yang pernah sakit hati sama kita. Entah kata-kata, entah perbuatan, entah yang kita tahu. Kita pernah nyakitin hati dia. Coba tulis. Karena gini, kalau ilmu gak ditulis ya gak nyambung juga. Tapi kalau ditulis mudah-mudahan insya Allah nyambung. Coba tulis sekarang siapa orang yang pernah sakit hati sama kita. Sudah? 10 daftarnya? Atau lebih? Yang pernah sakit hati sama kita. Mungkin suami pernah sakit hati. Mungkin istri pernah sakit hati. Mungkin ibu pernah sakit hati. Mungkin ayah pernah sakit hati. Mungkin kakak. Mungkin adik pernah sakit hati. Mungkin anak pernah sakit hati sama kita. Kita ngomong, tiba-tiba anak sakit hati. Lah kan saya orang tua Pak Nas. Kenapa iya juga? Biarin aja saya ngomong. Gitu. Anak saya sakit hati sama saya. Enggak gitu. Tetap aja. Nahnu narzuquhum wa iyyakum dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat. Kami berikan rezeki buat anakmu baru ke kamu. Jadi rezeki itu adanya di anak. Kalau udah punya anak. Tapi matahari rezekinya ada di orang tua. Ridhonya Allah berdasarkan ridho orang tua. Nah jadi siapa yang pernah kita sakiti? Mungkin rekan kerja. Mungkin sahabat. Ya, udah semua ditulis. Kalau udah, daftar kedua. Siapa orang yang pernah menyakiti kita? Yang pertama kan siapa orang yang pernah kita sakiti? Tulis daftar namanya. Kita sakiti dia, yang kita sadar. Yang kedua, siapa orang yang pernah menyakiti kita, yang kita dendam sama dia. Dendam banget. Kalau ingat namanya, rasanya, wah gitu ya.
Itu pernah nyakiti kita, tulis aja nggak apa-apa. Nomor 1, dia pernah nyakiti kita. Nggak usah disebutkan alasannya, kejadiannya, namanya aja. Udah ditulis siapa orang yang pernah nyakiti kita, nyinggung perasaan kita, nyinggung hati kita, mungkin pernah nampar kita, mungkin pernah menghina kita, mungkin pernah berurusan sama kita dan kita nggak suka. Tulis namanya. Udah? Nah, kalau sudah jadi PR-nya sholatin satu-satu. Sholatin satu-satu. Sholat hajat. Ini namanya sholat hajat. Sholat hajat minta sama Allah agar satu, orang yang pernah kita sakiti, kita nggak tahu kan di mana orangnya, bagaimana caranya, kita minta sama Allah dulu, sambungin ke Allah, nanti Allah sambungkan ke dia. Sholat ya, sholatnya kapan saja, sholat hajat dari yang penting jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar, jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar. Ya, ini adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Jadi sholatnya adalah ya di lain waktu itu kapan saja. Mungkin setelah sholat duha, duhanya 2 rakaat, 4 rakaat, terus tambahin sholat hajatnya 2 rakaat, boleh. Atau setelah sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sholat 2 rakaat, setelah itu sholat hajat. Ya Allah, ini sholat hajat saya untuk menyembuhkan luka antara saya dengan dia. Niatnya ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, saya niat sholat hajat dengan hajat saya agar engkau sampaikan permohonan maaf saya kepada dia. Allahu Akbar. Biasanya kalau udah kayak gini, kalau kita benar-benar khusyuk gitu ya, benar-benar kita khusyuk banget, kadang-kadang sampai menitikkan air mata. Jadi kalau seandainya sekarang nih utang kita kagak lunas, piutang kagak kebayar, proyek kagak beres-beres, nggak dapat 5 miliar per bulan, lihat daftar itu. Itulah sebabnya. Itu sebabnya. Ya. Kalau itu udah beres, kira-kira bisa nggak ya Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak beres setelah ini? Insya Allah pasti. Setelah itu tiba-tiba aja utang toto lunas aja nanti insya Allah. Piutang tiba-tiba terbayar gitu. Ya, tiba-tiba kok kaget kita keluar dari ruangan ini langsung ada yang SMS mau minta proyek. Ya. Ini ada barusan testimoni. Tiba-tiba pulang dari training gitu ya. Bukan training yang hebat, bukan. Karena dianya yang mau membuka hatinya, perisainya dibuka. Ketika perisainya dibuka, Allah langsung kasih. Ya. Sholat hajatnya terserah sesanggupnya. Terserah sesanggupnya. Ya, apa namanya? Misalnya nih, ngerasa sekali udah cukup ya. Ya Allah, saya pernah melukai hati ibu saya. Maka ya Allah, tolong saya barusan dapat nih kajian. Mungkin karena ini rezekiku terputus. Maka ya Allah, inilah sholat hajatku. Agar engkau menyampaikan permohonan maafku kepada ibuku. Allahu Akbar. Terus rasa udah yakin. Ya udah sekali aja cukup. Tapi kalau merasa belum yakin nih, sholat lagi. Sholat terus. Sholat lagi. Ya, sampai beres. Sampai beres. Karena Allah tadi jamin, siapa yang menyambungku, siapa yang menyambungnya maka aku akan sambung. Siapa yang memutusnya maka aku putus hubungan sama Allah. Putus hubungan sama orang ini. Maka ya kita nyambungnya dengan apa? Dengan sholat dulu. Nanti tiba-tiba Allah kasih keberanian kita untuk bertemu. Nanti ya mungkin kita belum sanggup untuk bertemu. Mungkin ada kakak adik yang barusan putus hubungan gara-gara harta warisan. Ya. Oh iya banyak itu ya. Ya udah sholat aja udah. Mungkin kita nggak sanggup, ya Allah kakak saya begitu banget yang nguasain tanah ya Allah. Ya.
Ya udah ya Allah, saya mah nggak sanggup ngomong sama dia. Allahu Akbar. Udah gitu aja. Salat hajat. Nah kalau sudah bisa begini ya, daftarnya nih, kita bikin daftar nih 1, 2, 3 sampai gitu kan. Nah terus kemudian tadi tuh orang yang pernah melukai kita, lah kan kita nggak pernah nyakitin dia, tapi dia yang nyakitin saya. Harusnya dia dong yang sholat. Harusnya dia dong yang minta maaf sama saya. Enggak kayak gitu. Karena rasa dendam itu adalah penghalang rezeki. Rasa dendam, rasa sakit hati, rasa nggak terima sama orang lain itu adalah penghalang rezeki. Maka kita minta sama Allah agar rasa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah, itu urusan Engkau ya Allah. Gitu ya. Baik. Mudah-mudahan dengan ini maka insya Allah sebentar lagi rezekinya 5 miliar per bulan mah. Insya Allah lah. Bisa insya Allah. Negeri kita udah negeri yang berkah Bapak Ibu. Berkah negerinya. Tinggal kitanya aja nih. Perisainya hilang. Perisainya nggak ada. Kalau perisai kita udah nggak ada, rezeki sebesar ini, Masya Allah. Ya, negeri seberkah ini nggak mungkin nggak ada rezekinya. Di atasnya air, di bawahnya air, di samping kanan kirinya air, Masya Allah. Ya, setiap sentinya di Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu subur Bapak Ibu. Ya. Di Australia 60%-nya padang pasir. Di Arab 90% padang pasir. Di Amerika 40% padang pasir. Udah segede itu. Cina ya, itu kurang lebihnya juga mirip-mirip 50%-nya padang pasir. Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke semua subur. Masya Allah. Tidak ada 1 senti pun di negara Indonesia ini kecuali semuanya tanah subur. Di atasnya air, di bawahnya air, kanan kirinya air. Masya Allah, nggak ada negara sebaik Indonesia ini. Ya. Demikian Bapak Ibu, ya. Semoga saya doakan dengan tulus dari hati saya yang paling dalam agar Anda semua mendapatkan keajaiban yang dahsyat, berkah berlimpah, rezeki Anda mengalir deras, ya, tanpa ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu. Seperti air bah yang sampai akhirnya Anda, ya, mendapatkan memahami bahwa rezeki Anda memang betul-betul seperti air bah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.